Baik, kita mulai untuk presentasi malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan untuk proyek kelas yang berjudul Analisis Penerimaan Implementasi Co-Firing di PLN dengan pendekatan Modified TAM 3 atau Modified Technology Acceptance Model 3. Dari kelompok satu, saya sendiri Sunarko, kemudian ada Pak Putu Yuri, ada Pak Rizal, dan juga Pak Pedalian. Selanjutnya pendahuluan akan disampaikan oleh Pak Rizal. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan 5 outline ya. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian dilanjutkan tinjauan pustaka, metode penelitian, pengolahan data dan analisis hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next Pak, untuk pendahuluan. Nah, yang pendahuluan, yang pertama kita berangkat dari inisiatif pemerintah Indonesia yang berada di jalur transisi energi menuju energi bersih, di mana PLN sebagai salah satu perusahaan penyedia listrik yang terlibat dalam proses transisi energi ini. PLN menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendukung pengurangan emisi global net zero emission di tahun 2060. Dan kemudian sudah ada juga terkait dengan pengembangan EBT ini dokumen-dokumen pendukungnya, seperti Nationally Determined Contribution RI tahun 2021, kemudian ada juga Green RUPTL 2021 sampai 2030, dan ada surat Wamen BUMN nomor 27 2021 tanggal 18 Maret 2021. Next Pak. Berikut adalah roadmap PLN, yang mana di tahun 2021 sampai dengan 2025, ini 2025 kita ditargetkan untuk memiliki pembangkit EBT di 23% yang dimana didominasi oleh PLTS. Kemudian di 2030 harapannya adalah naik ke 42% untuk EBT. Kemudian di 2035 naik lagi di 57%, sampai di 2060 kita mempunyai target eh, memiliki pembangkit EBT 100%. Nah, kemudian ada juga komitmen Indonesia yang mana kita dituntut untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai dengan eh, di bawah 41% dibandingkan BAU di tahun 2030. Next, Pak. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana penerimaan teknologi co-firing pada unit PLN. Dengan tujuan penelitiannya untuk menganalisis penerimaan implementasi teknologi co-firing pada unit PLN dengan menggunakan pendekatan Modified TAM 3 atau Teknologi Acceptance Model 3. Manfaat penelitian ini yang pertama untuk menambah wawasan peneliti dalam teori penggunaan teknologi untuk membantu pencapaian NZE 2060. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengembangkan teknologi co-firing yang diimplementasikan di seluruh pembangkit PLN. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Pak Yuri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Pada tugas proyek ini, untuk yang pertama tentang peninjauan pustaka adalah metode co-firing. Co-firing sendiri merupakan pembakaran dua atau lebih jenis material yang berbeda pada saat bersamaan dan mengkombinasikannya dengan bahan bakar alternatif terbarukan yang lebih murah dengan kombinasi rasio tertentu sehingga dapat mengurangi pemakaian batu bara dan menekan biaya pokok produksi listriknya. Adapun metode co-firingnya sendiri ada parallel co-firing, indirect co-firing maupun direct co-firing. Yang dimana teknologi direct co-firing itu biayanya lebih murah dibandingkan metode co-firing lainnya. Next. Berikutnya adalah dasar teori mengenai teknologi acceptance model atau TAM. TAM yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis Jr. pada tahun 1986 merupakan awal mula diperkenalkannya TAM. Yang kemudian TAM sendiri berkembang menjadi TAM 1, terus kemudian dikembangkan lagi menjadi TAM 2 atau
Dan selanjutnya yang terakhir adalah term 3. Kemudian yang paling akhir adalah extended term 3, di mana konstruksi term 3 perlu diperluas dengan memasukkan faktor tambahan. Teknologi target, pengguna utama, dan konteks harus diperhitungkan saat memilih faktor tambahan. Selanjutnya, dari sini kita bisa lihat theoretical framework dari teknologi assembly model. Untuk term 1 dapat dilihat bahwa sederhana ya untuk theoretical framework teknologinya. Kemudian selanjutnya dikembangkan lagi dengan term 2, di mana frameworknya lebih rumit atau lebih banyak inputan. Dan yang terakhir adalah term 3, yang dimana kita bisa lihat sendiri bahwa terdiri dari berbagai macam inputan untuk melihat bagaimana manfaat dari teknologi itu sendiri. Next. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Jali. Pak Dali. Ya, terima kasih Pak Yuri. Oke, untuk metode penelitian, nah, sini kita pertama kali membuat model konseptual usulan penelitian, di mana kita membuat dengan 3 determinan utama, PO, PU, use, dan 4 faktor eksternal, yaitu GR1, GR2, EB1, EB2, lalu 2 kelompok faktor eksternal, GR dan EB. Selanjutnya, penentuan hipotesis. Di sini menggunakan 5 hipotesis. Lalu, penentuan variabel operasional, 5 faktor orde pertama yaitu GR, EB, PU, PU, dan use. Selanjutnya, membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form, diukur dengan 5 skala like yang terdiri dari 13 pertanyaan. Lalu, pengumpulan data kuesioner di sini kita dapat 164 sampel dari 4.500 pegawai PLN Indonesia Power. Selanjutnya, metode pengolahan data. Di sini kita uji outer model dan juga uji inner model. Alat uji yang digunakan yaitu Smart PLS 3.29. Next. Nah, berikut framework dari model penelitian. Bisa dilihat untuk penjabarannya yaitu GR adalah Government Regulation, IB adalah Environment Belief, Use adalah Intention to Use, PU adalah Perceived Usefulness, PO Perceived Easy to Use. Oke, next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Narko. Baik, terima kasih Pak Dali. Jadi terkait bab 4 adalah pengolahan data dan analisis hasil. Pengolahan data yang pertama adalah kita lakukan uji outer model dengan Smart PLS 3.29. Kemudian yang pertama, uji outer model yang pertama adalah convergent validity. 5 faktor orde pertama, GR atau government regulation, EB, environmental beliefs, PU, perceived of usefulness, PEOU, perceived is of use, dan use atau intention to use memiliki average varian extracted atau AV lebih besar dari 0,5. Artinya dari uji outer model yang pertama ini dihasilkan semua variabel laten valid. Kemudian dilakukan yang kedua adalah reliability test. Jadi semua current batch alpha lebih besar dari 0,7 kecuali intention to use, sehingga harus ada indikator yang harus dikeluarkan. Setelah dilakukan percobaan, PEOU 2, PU2, dan USE2 pada cross loading dihilangkan untuk mendapatkan current batch alpha yang reliable. Setelah dilakukan modifikasi yang pertama, kemudian diuji lagi convergent validity-nya, ternyata semua loading faktor sudah lebih besar dari 0,7. Artinya semua variabel laten valid. Setelah itu dilakukan pengujian outer model yang terakhir adalah pengujian diskriminan validity. Jadi dari hasil pengujian ini setelah di-run, cross-loading semua konstruk valid karena lebih besar dari konstruk lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengujian inner model. Ada 6 kategori yang diuji di sini. Yang pertama adalah R square. Dari variabel use
dipengaruhi oleh GR, EB, dan PEOU sebesar 53,1%. Kemudian variabel PU dipengaruhi oleh variabel PEOU sebesar 42,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau faktor-faktor independen lain, eksogen lain yang di luar penelitian. Kemudian selanjutnya adalah pengujian F-square. Ada dua hubungan yang memiliki pengaruh kecil, kemudian dua hubungan memiliki pengaruh sedang, dan satu hubungan memiliki pengaruh besar. Kemudian setelah dilakukan F-square, kita lihat untuk model fit-nya. Ternyata dari model fit ini didapatkan penelitian sudah memiliki good fit karena SRMR sudah di bawah 1. Untuk hipotesis, kita uji dengan p-value dari 5 hipotesis yang ada, semua 3 hipotesis diterima dan 2 ditolak, yaitu H2 dan H5 karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Dari uji T statistik juga sama, cuma beda acuan. Kalau T statistik ini dinilai diterima kalau kurang dari kurang lebih dari 1,96. Jadi H2 dan H5 ditolak karena kurang dari 1,96. Untuk selanjutnya adalah path coefficient. Semua hipotesis berpengaruh positif kecuali faktor PEOU yang berpengaruh negatif terhadap faktor use atau hipotesis kedua. Ini adalah rekapitulasi pengujian hipotesis. Ada hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Yang pertama adalah hubungan perceived ease of use terhadap perceived of usefulness. Di sini dapat diketahui T statistik adalah 9. Ini lebih dari 1,96. Kemudian p-value-nya 0,00. Ini kurang dari 0,05. Artinya H1 atau hipotesis pertama diterima. Kemudian hubungan antara perceived ease of use dengan intention to use dilihat bahwa T statistik 1,265 ini kurang dari 1,96. Kemudian p-value-nya 0,196 ini lebih dari 0,05 artinya H2 ditolak. Kemudian hubungan yang ketiga adalah perceived of usefulness kepada intention to use. Di sini dilihat T statistik 3,75 lebih dari 1,96. Kemudian p-value 0,00 kurang dari 0,05 artinya H3 diterima. Kemudian hubungan yang keempat adalah government regulation kepada intention to use. T statistiknya adalah 3,113 lebih dari 1,96 ini artinya diterima. Kemudian secara p-value 0,002 juga diterima. Artinya H4 hipotesis keempat diterima. Kemudian yang terakhir adalah environmental beliefs terhadap intention to use. Ini T statistik 0,236 ini kurang dari 1,96 dan p-value-nya 0,814 lebih dari 0,05 artinya H5 atau hipotesis kelima ditolak. Ini adalah hasil pengujian hipotesis yang di-run di Smart PLS 3.29. H1 adalah hipotesis perceived ease of use terhadap perceived of usefulness, kemudian H2 PEOU terhadap intention to use, H3 PU terhadap intention to use, kemudian H4 GR terhadap intention to use, dan H5 adalah EB terhadap intention to use. Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa ada 5 hipotesis penelitian, 3 hipotesis penelitian diterima, dan 2 hipotesis penelitian ditolak. Kemudian yang kedua, faktor persepsi kemudahan menggunakan co-firing berpengaruh terhadap kegunaan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah faktor persepsi kemudahan dalam penggunaan co-firing tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk menggunakan teknologi co-firing tersebut. Yang keempat, faktor kegunaan yang dirasakan berpengaruh terhadap keinginan untuk menggunakan teknologi co-firing. Yang kelima adalah faktor regulasi pemerintah berpengaruh terhadap keinginan untuk menggunakan teknologi co-firing. Dan terakhir, faktor keyakinan terhadap lingkungan tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk menggunakan teknologi co-firing.
Adapun saran dari penelitian ini agar dapat ditambahkan indikator-indikator baru lagi sehingga model penelitian tidak ada yang single item pada uji motor model apabila salah satu atau beberapa indikator yang tidak reliable dikeluarkan dari model. Kemudian yang kedua, penelitian diharapkan bisa diperluas tidak hanya di PLTU Lombok saja, tapi di beberapa pembangkit lainnya. Yang ketiga, untuk nilai uji koefisien penelitian ini R2 adalah rata-rata 47,5%. Hal ini berarti masih dimungkinkan ada variabel eksogen lainnya yang berpengaruh terhadap penelitian ini, tapi belum kita masukkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.